sekali lagi mohon berkat pimpinan Tuhan waktu kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyanyi, memuji nama-Mu, dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang kuasai hati dan pikiran kami, Tuhan ajari kami dengan firman-Mu dan ubahkan lagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 36. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 16 sampai 32. Yehezkiel 36 ayat 16 sampai 32. Nah, saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Sebelum naik ke surga, Yesus berpesan kepada para murid untuk menunggu Roh Kudus dicurahkan. Maka setelah Yesus naik ke surga, para murid berkumpul tiap-tiap hari selama 10 hari menantikan Roh Kudus sambil mereka bersatu hati berdoa. Sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan para murid yang tadinya ketakutan menjadi penuh dengan keberanian, mereka bersaksi dengan kuasa Tuhan, dan hari itu 3.000 orang bertobat dan gereja berdiri. Saudara, itulah peristiwa Pentakosta. Tapi saudara, pencurahan Roh Kudus bukan satu peristiwa yang tiba-tiba, karena sudah dinubuatkan lama sekali, berkali-kali di dalam perjanjian lama. Dan salah satunya adalah di dalam bagian yang akan kita baca ini. Nah saudara, kita akan mempelajari bagian ini, Yehezkiel 36 ayat 16 sampai 32. Satu bagian demi satu bagian, saudara jangan tutup Alkitab saudara. Nanti saya akan bacakan satu bagian demi satu bagian di dalam versi TB2, saya akan bacakan bagian itu. Nah saudara, sebelum kita mempelajari bagian ini, saya ingin membahas sedikit mengenai apa yang dihadapi oleh Yehezkiel pada waktu itu sebagai nabi yang bernubuat di tengah-tengah masa kehancuran dari kerajaan Yehuda. Saudara, tahun 609 sebelum Masehi, Raja Yosia dari Yehuda mencoba menghalangi tentara Mesir yang sedang maju berperang untuk membantu kerajaan Asyur. Tetapi saudara, dia kalah dan akibatnya adalah dia terbunuh oleh Mesir. Padahal Raja Yosia adalah raja yang beribadah kepada Tuhan. Dan sejak itu tidak ada lagi raja yang seperti itu di Yehuda. Saudara, Yosia kemudian digantikan oleh Yoahas, anaknya. Dan anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hanya 3 bulan dia memerintah, Mesir kemudian menangkap dia, lalu mengganti dia dengan Yoyakim, saudaranya. Nah saudara, apakah hafal nama-nama ini saudara ya? Sekitar tahun 605 sebelum Masehi kemudian kerajaan Babel akhirnya datang. Lalu mereka mengusir Mesir dari Yehuda, maka Yehuda berganti penjajah. Dari Mesir kemudian ke Babel. Dan waktu itulah banyak orang Yehuda dibawa ke pembuangan ke Babel. Termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Nah sekitar 7 tahun kemudian lagi Yoyakim ini juga memberontak kepada Babel. Dan dia mati dibunuh oleh Babel. Raja Babel kemudian mengangkat anaknya bernama Yoyakin menggantikan dia. Tetapi kemudian Yoyakin juga berontak kepada Babel. Maka dia ditangkap, dia dibuang ke Babel bersama dengan banyak para pemimpin Yehuda, termasuk di dalamnya Nabi Yehezkiel, dibuang ke Babel. Dan Babel kemudian mengangkat paman dari Yoyakin, yaitu Zedekia sebagai raja. Tetapi kemudian Zedekia pun akhirnya berontak lagi kepada Babel. Maka Babel datang mengepung Yerusalem selama lebih dari 1 tahun dan akhirnya menghancurkan semuanya. Seluruh kota Yerusalem dihancurkan, dibakar, dan sebagian besar penduduknya dibawa ke pembuangan di Babel. Saudara, inilah kondisi kacau selama sekitar belasan tahun yang terjadi di kerajaan Yehuda. Dan inilah latar belakang dari pelayanan Yehezkiel. Di masa-masa mengerikan seperti itulah dia menyampaikan firman Tuhan. Sebelum mereka dibuang ke Babel, Yehezkiel sudah menyerukan pertobatan. Berkali-kali dia minta mereka bertobat, tapi tidak didengar. Dan sekarang di dalam pembuangan, di tengah-tengah keadaan mereka paling terpuruk itu, Yehezkiel menyampaikan nubuatan pengharapan. Bahwa satu kali nanti Tuhan akan memulihkan mereka. Dan itu yang disampaikan dalam bagian ini. Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yehezkiel di dalam bagian ini. Ayat 16-19 terlebih dahulu. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kaum Israel yang tinggal di tanah mereka telah menajiskan tanah itu dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Tingkah laku mereka sama seperti kenajisan haid di hadapanku. Aku menumpahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka tumpahkan di tanah itu dan karena mereka menajiskannya dengan berhala-berhala mereka.
Aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka tercerai-berai di berbagai negeri. Aku menghakimi mereka sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Saudara, tanah yang dimaksudkan adalah tanah perjanjian Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan tanah itu kepada leluhur bangsa Israel. Abraham, Ishak, Yakub, satu kali Tuhan akan memberikan tanah itu untuk keturunan mereka. Dan Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya, dia berikan tanah itu kepada bangsa Israel. Dia bawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dia pimpin mereka perang, dan kemudian mereka masuk dan menduduki tanah perjanjian itu. Mereka sudah tinggal di tanah itu. Tetapi ini bukan sekedar soal tanah. Karena tanah perjanjian adalah tempat Tuhan bersekutu dengan umatnya. Dan karena Tuhan kudus, maka umatnya yang tinggal di sana juga harus kudus. Saudara, itu konsep tanah perjanjian. Tetapi kemudian dikatakan mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Saudara, tingkah laku apa yang mereka lakukan? Ada dua hal dikatakan di ayat 18 tadi. Pertama, dengan darah yang dicurahkan. Mereka melakukan banyak kejahatan, kekerasan, penindasan, dosa kepada sesama, bahkan saling membunuh di situ. Dan yang kedua, saudara, mereka melakukan penyembahan berhala. Di tanah perjanjian Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala. Nah, saudara, apa yang dilakukan Israel ini membuat mereka menjadi najis. Yehezkiel berkata seperti kenajisan haid. Saudara, di dalam perjanjian lama Tuhan mengajarkan ada yang tahir, ada yang tidak tahir atau najis. Makanan tertentu disebut najis. Kondisi tertentu seperti wanita haid, pria mengeluarkan sperma disebut najis. Bersentuhan dengan mayat dianggap najis dan seterusnya. Ada hal-hal yang dianggap tidak tahir atau najis. Saudara, tidak ada yang tahu persis memang alasan mengapa tindakan tertentu, kondisi tertentu, penyakit tertentu kemudian disebut tidak tahir atau najis. Tetapi konsep ini ditanamkan oleh Tuhan untuk mengajar orang Israel bahwa Tuhan itu kudus dan tidak bisa sembarangan didekati. Saudara, berbagai pembedaan antara tahir dan tidak tahir menegaskan bahwa Tuhan ada di tengah umatnya. Dia mau didekati umatnya. Dia mau bersekutu dengan umatnya, tapi tidak bisa sembarangan. Dan Yehezkiel berkata ketika Israel berbuat berbagai dosa dan kejahatan di sana, mereka bukan saja menjadi najis, tapi mereka menajiskan tanah perjanjian itu. Mereka membuat diri mereka tidak lagi layak berada di situ. Mereka mengotori persekutuan mereka dengan Tuhan, maka Tuhan mengusir mereka dari tanah itu dan menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara, ini ternyata menimbulkan masalah baru. Saudara, perhatikan ayat 20-21. Tuhan berkata begini, kemanapun mereka pergi di antara bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus ketika orang menyindir mereka. Katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku menaruh perhatian pada namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel di antara bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Saudara, di dalam pembuangan, ketika mereka diserahkan kemana-mana, ternyata mereka menajiskan lagi nama Tuhan. Bagaimana mereka menajiskannya? Tidak harus karena apa yang mereka lakukan, mungkin mereka berbuat dosa lagi, mungkin mereka berbuat kesalahan lagi. Tetapi ini dikatakan semata-mata karena fakta bahwa mereka terusir dari tanah perjanjian dan tercerai-berai di berbagai negeri. Karena orang-orang yang melihat mereka kemudian akan berkata begini, bukankah ini Israel? Bukankah ini orang-orang yang dulu menduduki tanah perjanjian karena Tuhan menolong mereka berperang? Saudara, mereka menyindir, saya bayangkan mungkin begini, apakah Tuhan tidak bisa menjaga mereka? Apakah Tuhan tidak cukup kuat melawan Allah bangsa Babel sehingga bisa kalah mereka? Atau mungkin mereka berkata, Tuhan adalah Tuhan yang ingkar janji. Dulu dia janji setia melindungi mereka, sekarang dia tinggalkan umatnya. Lihat apa yang terjadi. Atau mungkin kalimat-kalimat lainnya. Menghina nama Tuhan. Maka selama mereka berada di dalam pembuangan, dimanapun mereka berada, ternyata itu membuat nama Tuhan dinajiskan. Maka perhatikan ayat 22-23, saudara. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel. Tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di antara bangsa-bangsa kemana kamu pergi.
Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di antara bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan berkata di sini, aku peduli kepada namaku. I am concerned for my holy name. Aku peduli kepada namaku yang kudus karena kalian menajiskan itu. Kalian yang berbuat dosa demi dosa, kalian yang melakukan kejahatan demi kejahatan, maka aku memuntahkan kalian keluar dari tanah yang pernah kuberikan kepadamu, dan sekarang melihat kamu orang-orang menajiskan namaku, karena aku adalah Allahmu. Saudara, dengan kata lain Tuhan berkata di sini, semua orang, segala bangsa, mereka melihat Tuhan melalui melihat umatnya. Mereka melihat umat Tuhan, lalu menilai, oh Tuhan seperti itu. Saudara, sadarkah bahwa prinsip yang sama masih berlaku sampai hari ini? Dunia melihat Allah melalui melihat kita orang Kristen. Saudara, seperti ada sebuah kalimat yang populer begini, hidup kita adalah Alkitab yang terbuka. Bisa dilihat dan dibaca orang. Nah, saya kira itu benar. Artinya hidup kita menunjukkan seperti apa Allah di dalam Alkitab. Seperti apa hidup yang diajarkan oleh Allah di dalam Alkitab. Dan hidup kita menunjukkan itu, dan bukankah sangat mengerikan bahwa hidup kita mungkin adalah satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara bisa bayangkan begini, ada orang-orang yang seumur hidup tidak pernah baca Alkitab. Tapi mereka hanya melihat hidupmu dan mereka mengenal siapa Allah melalui hidupmu, tindakanmu, perkataanmu. Saudara, bukankah mengerikan? Sangat mengerikan. Allah dilihat melalui umatnya. Dan itu yang dikatakan Allah kepada Israel. Dan hasilnya adalah kamu menajiskan namaku. Saudara, kalau Allah hanya ingin menghukum dosa umatnya, maka dia bisa langsung hancurkan mereka. Dia bisa membuat mereka tercerai-berai ke segala negeri dan dihapuskan sama sekali dari sejarah. Tapi Israel tidak dihancurkan Tuhan. Tuhan malah berkata, aku akan bertindak. Aku akan lakukan sesuatu untuk menguduskan namaku yang kamu najiskan itu. Saudara, alasan Tuhan bertindak bukan karena dia mengasihi umatnya. Saudara, perhatikan ini. Di bagian lain akan dikatakan Tuhan mengasihi umatnya, tetapi di sini di Yehezkiel tidak katakan itu. Dia menyebutkan sisi yang lain yang mendasari tindakan Allah. Tuhan akan bertindak, menguduskan namanya bukan karena dia mengasihi mereka. Allah akan bertindak karena dia peduli kepada namanya sendiri. Saudara, mungkin kita sulit menerima bahwa Tuhan memulihkan umatnya karena dia peduli kepada namanya dan bukan karena kasihnya kepada kita. Karena kita terbiasa berpikir Allah adalah bagi kita. Dia lahir bagi kita, mati bagi kita, bangkit bagi kita, semuanya bagi kita dan berhenti di kita. Tetapi di dalam Alkitab, penyataan Allah tentang kemuliaannya selalu mengalir dalam dua arah. Stephen Hawthorne saudara mengatakan begini, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada manusia di seluruh dunia. Itu arah pertama. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada seluruh manusia. Itu arah yang pertama. Supaya manusia memuliakan dia dengan beribadah kepadanya. Itu arah yang kedua. Tuhan menyatakan kemuliaannya supaya manusia memuliakan dia. Saudara, pada waktu Alkitab bicara tentang kasih Tuhan, seringkali saudara kita hanya melihat dari satu arah juga. Allah mengasihi manusia. Padahal saudara ketika meringkaskan seluruh hukum Taurat, Yesus berkata begini, semua itu bisa diringkas di dalam perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Allah bukan hanya mengasihi kita, tetapi dia mengubah kita untuk mengasihi dia. Saudara, selalu dua arah. Perjanjian lama saudara berulang kali menegaskan Allah sangat peduli dengan namanya.
Waktu Israel keluar dari Mesir, berulang kali saudara Allah berkata dia bertindak untuk memperlihatkan kemuliaannya supaya orang memasyurkan nama Tuhan. Waktu Israel memberontak di padang gurun, Tuhan akan hancurkan mereka. Musa berdoa, Tuhan jangan. Nanti bangsa-bangsa lain berkata, engkau musnahkan umatmu karena tidak sanggup bawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu Tuhan ampuni. Dia peduli kepada namanya. Demikian pula saudara dalam perjanjian baru. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, kalimat permohonan pertama adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Buatlah namamu berbeda, set apart, pisahkan namamu dari segala nama yang lain, agar namamu ditinggikan. Surat 1 Petrus saudara berkata begini, kita adalah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Artinya kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita dijadikan imam supaya apa? Bukan supaya kita menikmati segala berkat dan anugerah Tuhan, tapi surat 1 Petrus berkata supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar yang menyelamatkan kita. Tuhan sangat peduli untuk namanya dikuduskan, ditinggikan. Itu yang dia inginkan. Saudara jangan pikir kalau begitu Tuhan narsis amat ya. Maunya dipuji, maunya dimuliakan, maunya ditinggikan. Bahkan dia bertindak supaya namanya dihormati. Kita pikir kok aneh Tuhan seperti itu. Kalau ada orang berpikir begitu, mungkin dia lelah saudara ya. Karena saudara pertanyaannya kalau Tuhan tidak memuji, memuliakan dan meninggikan dirinya sendiri. Lalu dia harus meninggikan siapa? Dia harus memuji dan memuliakan siapa? Saudara kita harus memuji, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Lalu Tuhan memuji, memuliakan dan meninggikan siapa? Kalau dia memuji, memuliakan dan meninggikan yang lain, apakah berarti Tuhan menyembah berhala? Tidak mungkin saudara. Dia Tuhan. Maka tidak ada yang salah Tuhan ingin, mau, bahkan dia bertindak supaya namanya dikuduskan. Maka kita yang salah. Kita selalu berpikir fokusnya adalah kita. Allah berbuat semuanya bagi kita. Kita dikasihi oleh Allah, kita bersyukur lalu berhenti di kita. Seperti orang diberi hadiah, dipakai untuk kepentingan sendiri, begitu. Kita diselamatkan, kita dikasihi, kita dianugerahi, semua untuk kita dan kita bersyukur lalu berhenti di kita. Padahal apapun yang diberikan oleh Allah adalah untuk kemuliaannya kembali. Dua arah. Keselamatan yang diberikan kepada kita untuk kita memberitakan perbuatannya yang besar yang menyelamatkan kita. Karunia rohani yang diberikan kepada kita untuk kita pakai membangun tubuh Kristus bagi kemuliaan Allah. Uang, tenaga, kemampuan yang Tuhan berikan adalah untuk kita pakai memuliakan Allah. Semua ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Kalau semua berhenti, diberikan lalu berhenti kepada kita, itulah penyembahan berhala. Karena kita, bukan Tuhan yang menjadi ujung dari segala sesuatu. Sore ini dinyatakan Tuhan melalui Yehezkiel di dalam bagian ini. Allah bertindak bukan karena Israel, bahkan tidak disebutkan karena dia mengasihi Israel. Tetapi Tuhan bertindak semata-mata untuk namanya yang kudus. Supaya dia dihormati oleh bangsa-bangsa. Dan bagaimana Allah akan melakukan ini? Ayat 24 saudara. Aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ini yang pertama. Allah akan bertindak membawa Israel kembali ke tanah perjanjian itu. Mereka dimuntahkan Tuhan keluar dari sana dan sekarang Tuhan akan bawa mereka kembali. Tapi Allah akan menunjukkan kuasanya bukan hanya dengan membawa Israel kembali ke tanah perjanjian, tetapi juga dengan mengubah mereka. Allah akan memulihkan umatnya bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam diri mereka. Ayat 25. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih, sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Dulu mereka diusir keluar dari tanah perjanjian karena menajiskan diri. Sekarang mereka kembali ke tanah perjanjian, tetapi mereka harus ditahirkan dulu. Allah mencurahkan air jernih ke atas mereka sehingga mereka menjadi tahir dari segala kenajisan, dari segala berhala mereka. Saudara, ini bukan sungguhan Allah siramkan air kepada mereka, bukan sungguhan seperti itu, tetapi sebuah gambaran penyucian.
Kalau kita tanya, saudara, kenapa penyucian digambarkan dengan air jernih dicurahkan ke atas mereka? Jawabannya adalah, karena memang itu yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh para imam untuk menahirkan sesuatu yang tidak tahir. Itu cara imam. Saudara, by the way, saya tidak anti dengan baptisan selam, karena baptisan selam punya maknanya sendiri. Tapi orang yang tidak menghargai baptisan percik atau baptisan tuang, mungkin lebih tepat saudara ya, seperti yang kita lakukan, perlu mengerti hal ini. Penyucian di perjanjian lama dilakukan imam dengan cara ini, mencurahkan air. Dan bukan tidak mungkin Yesus juga dibaptis dengan cara ini oleh Yohanes Pembaptis yang adalah anak imam. Dia masuk ke sungai lalu dituangkan air dari atas, tanda penyucian. Dan ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan pada orang percaya juga dengan cara ini, turun ke atas mereka. Saudara, itulah simbol baptisan percik atau tuang yang kita lakukan. Dan penyucian ini saudara bukan hanya tanda penyucian dari luar, tetapi dari dalam. Maka muncullah janji yang sangat luar biasa, ayat 26 sampai 27. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Hati yang membatu, yang memberontak kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Tuhan akan diganti dengan hati yang lembut, yang berpegang pada Tuhan dan taat. Saudara, bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru, itu berarti kita disucikan oleh darah Yesus, diampuni dosanya, kita menerima keselamatan. Peristiwa itu adalah satu kali untuk selama-lamanya. Istilah teologisnya adalah justification, pembenaran. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh Allah karena Yesus. Satu kali untuk selamanya. Tetapi Allah tidak berhenti di sana. Karena ditambahkan, rohku akan kutaruh di dalam batinmu. Roh Kudus akan tinggal di dalam mereka dan membuat mereka ingin hidup bagi Tuhan. Membuat mereka sanggup untuk hidup bagi Tuhan. Dan peristiwa ini akan terus menerus kita alami sampai nanti kita mati. Istilah teologisnya adalah sanctification, pengudusan. Kita yang sudah dibenarkan ini dikuduskan terus menerus sampai nanti kita disempurnakan. Saudara, saya membaca ada sebuah lagu tradisional, folk song di antara para nelayan di Amerika. Liriknya bertanya begini, apa yang harus kita lakukan dengan pelaut yang suka mabuk? Nah, saya nggak tahu nada lagunya saudara ya. Apa yang harus kita lakukan dengan pelaut yang suka mabuk? Lalu di lirik lagu itu mempertimbangkan beberapa metode untuk mengubah kelakuan pelaut itu. Yang pertama, seret dia di dalam perahu sampai dia sadar dari mabuk. Saya nggak tahu lagi nadanya saudara bagaimana nyanyinya. Yang kedua adalah jebloskan dia di lubang lalu siram terus dengan air. Begitu. Nah, saya nggak tahu saudara apalagi yang disarankan di dalam lirik lagu itu. Tapi saya berpikir begini, seringkali kita berpikir hal yang serupa. Ketika ada orang yang suka mabuk, hidup dalam perzinahan, suka bertengkar, melakukan berbagai dosa, maka kita pikir apa? Hajar dia biar dia kapok. Atau biarkan dia sampai dia kepepet, sampai dia kepentok, nanti dia akan sadar sendiri. Pertanyaannya, betulkah itu mampu untuk mengubah kita? Beberapa orang saudara menggantungkan harapannya untuk berubah pada program perubahan hidup atau terapi yang tepat untuk mengatasi kecanduan, mengubah pola tingkah laku yang buruk atau berbagai kelemahan lainnya. Walaupun itu jelas bisa menolong, tetapi kalau asumsinya adalah kekuatan untuk berubah ada pada diri orang itu, perubahan itu tidak akan bertahan. Saudara, Yehezkiel memberikan diagnosa dari Tuhan. Umat Tuhan bukan sakit, tapi berdosa. Dan dosa hanya bisa diselesaikan bukan oleh kekuatan diri sendiri, tapi pekerjaan Tuhan dari dalam mengubah mereka. Saudara, kita tidak akan pernah bisa taat kepada Tuhan dengan kekuatan sendiri. Kita tidak akan bisa membuang dosa dengan kemauan sendiri. Tapi Roh Kudus yang akan memberikan kemauan untuk hidup kudus. Kita jadi menginginkan itu. Kita jadi benci dosa. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, kita tahu itu mendukakan Tuhan dan kita menangis karenanya. Kita sakit hati karena dosa kita. Tapi kalau kita terus menerus melakukan dosa,
Betapapun Roh Kudus mendorong kita untuk bertobat, kita terus lakukan dosa. Alkitab menggunakan istilah, kita memadamkan Roh Kudus. Saudara, saya kira gambaran yang tepat, saya pernah pakai gambaran ini juga di dalam khotbah, gambaran yang tepat untuk ini mungkin adalah kapalan. Saudara, tangan kita, jari kita, bagian manapun kalau terus-menerus tergesek, terbentur, lama-lama akan jadi apa? Kapalan, saudara. Dulunya halus, sensitif, tapi ketika sudah kapalan, kulit menebal, maka tidak lagi terasa sakit seperti dulu. Tidak lagi sensitif. Maka demikian pula hati kita bisa kapalan. Seorang penafsir, saudara, menerjemahkan ini sebagai sesuatu yang sudah melewati rasa sakit. Beyond the pain. Ada beberapa dosa yang ketika kita lakukan membuat kita sakit. Ketika kita menyakiti orang tua kita, ketika kita memukul pasangan kita, ketika kita melakukan dosa seksual, kalau kita betul orang percaya ada Roh Kudus di dalam kita yang memberikan kemauan untuk kita taat, maka ada sakit yang luar biasa, pasti. Tetapi pada waktu kita terus melakukannya, kita semakin sakit sampai melewati rasa sakit itu, beyond the pain. Perasaan kita tidak lagi sensitif, kita mati rasa, hati kita kapalan rohani. Saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara masing-masing. Tapi saya yakin setiap kita punya pergumulan dengan dosa. Mungkin ada kemarahan, mungkin ada dendam, mungkin ada kecanduan pada pornografi, mungkin ada perselingkuhan, ada kesombongan, atau ada kemalasan untuk berbuat lebih banyak bagi keluarga, atau ada kebiasaan untuk memboroskan uang, memboroskan waktu, atau apa lagi yang lain. Dan kalau itu terus dibiarkan, terus kita lakukan, kita akan sampai beyond the pain. Hati kita kapalan rohani. Kita memadamkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita akan selalu mengingatkan kita, ayo kembali, ayo percaya, ayo rindukan kekudusan Tuhan, ayo berdoa, ayo ikut jalan Tuhan, ayo ceritakan kebesaran Tuhan. Dia terus mendorong kita sampai akhirnya dia semakin diam dan seperti orang tua yang sedang membiarkan anaknya melawan dia. Padahal Roh Kudus bukan hanya memberikan kemauan untuk kita hidup kudus, tapi juga kemampuan untuk kita melakukannya. Dia memberikan kekuatan untuk kita menjauh dari dosa, kekuatan untuk kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Selama di dalam dunia, saudara, kita memang masih bisa jatuh. Tetapi di sisi lain selalu ada kerinduan, ada kekuatan untuk bangun lagi. Maka jatuh bangun akan kita alami terus. Jatuh bangun bukan hal yang aneh. Tapi kalau kita jatuh, bangun segera. Jangan jatuh dan tidak mau bangun lagi. Karena Tuhan sudah berikan apa yang kita butuhkan untuk bangun. Sampai satu kali nanti kita disempurnakan waktu kita berjumpa dengan Tuhan di surga. Ayat 28-30. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Aku akan membebaskan kamu dari segala kenajisanmu. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak hasilnya dan tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga akan memperbanyak jumlah buah pepohonan dan hasil ladangmu, supaya kamu tidak lagi menanggung celaan di tengah bangsa-bangsa karena kelaparan. Setelah Tuhan memulihkan, berkat Tuhan dinikmati oleh umatnya. Mereka diam di tanah perjanjian lagi, ada persekutuan lagi antara mereka dengan Tuhan. Kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, dan Tuhan memberkati mereka. Dan terakhir, saudara, di tengah keadaan mereka yang sudah dipulihkan Tuhan itu, Tuhan berkata ayat 31-32. Kamu akan teringat-ingat pada tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik. Kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatanmu yang menjijikan. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena tingkah lakumu, hai kaum Israel. Saudara, Tuhan berkata, setelah kamu disucikan, Roh Kudus di dalammu, kamu akan ingat pada tingkah lakumu yang jahat, perbuatanmu yang tidak baik.
Bahkan kamu akan muak melihat dirimu sendiri karena dosamu yang menjijikan. Merasa malulah kamu, kata Tuhan. Saudara, kalimat yang keras sekali. Tapi bukankah saudara kita memang harus merasa malu akan dosa kita untuk kita bisa datang kepada Yesus? Saudara ingat satu kali di dalam Matius 5, di dalam ucapan bahagia, Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, apa yang dimaksud Yesus? Apakah Yesus bicara soal penghiburan karena kita berduka cita, kehilangan mobil misalnya? Atau kehilangan pacar? Atau hari itu hujan harusnya kita piknik tapi jadi batal lalu kita berduka cita dan berbahagialah kamu yang berduka cita karena kamu akan dihibur. Apakah itu? Saudara, tidak. Yesus bicara soal berduka cita karena dosa. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dosa-dosa mereka. Karena mereka yang akan menemukan penghiburan sejati, yaitu pengampunan dari Tuhan. Oswald Chambers, seorang yang sangat terkenal sekali, penulis, dia mengatakan begini, kenangan akan dosa pada orang Kristen jangan dianggap sebagai jerat iblis, tetapi sebagai kenangan untuk ingat siapa dirimu. Saya ulangi saudara ya. Kenangan akan dosa pada orang Kristen jangan dianggap sebagai jerat iblis, tetapi sebagai kenangan untuk ingat siapa dirimu. Kita tidak mengenang dosa kita untuk menghukum diri seakan-akan Tuhan belum mengampuni. Jangan. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan dari lumpur mana Tuhan ambil kita dan cuci kita dengan darahnya. Dari kebobrokan, kenajisan seperti apa Tuhan ambil kita dan cuci kita dengan darahnya. Jangan lupakan itu. Saudara, Yehezkiel bernubuat tentang masa depan. Pemulihan fisik akan segera terjadi. Tuhan kembalikan Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian. Tetapi pemulihan secara rohani, dengan Tuhan memberikan hati dan roh yang baru, bahkan memberikan rohnya tinggal di dalam mereka, itu baru digenapi waktu hari Pentakosta. Dan itu bukan hanya untuk Israel, tapi untuk semua umat Tuhan, untuk kita yang percaya kepada Yesus. Saudara, hari ini bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita sudah mengalami justification, pembenaran, satu kali untuk selamanya. Tuhan sudah menyucikan kita. Bahkan mungkin kita sudah terima baptisan. Tuhan sudah memberikan hati yang baru kepada kita. Itu sebabnya kita benci pada dosa. Kita malu pada diri kita yang berdosa. Itu sebabnya kita muak bahkan pada diri kita yang berdosa. Tapi kita masih akan jatuh bangun. Kadang berulang kali. Dan kalau kita tidak bertobat, satu kali kita memadamkan Roh Kudus dan akhirnya hati kita semakin kapalan. Saya ingin tanya kepada saudara, dan biarlah kita ambil waktu untuk teduh di hadapan Tuhan. Apakah hatimu sedang kapalan? Di bagian mana hatimu sedang kapalan? Dosa apa yang kau lakukan terus dan terus? Kau tahu Tuhan tidak senang. Roh Kudus menegurmu, memanggilmu, tapi kau terus lakukan. Mintalah ampun kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak lagi merasa malu dengan diri kita yang berdosa, kalau kita tidak lagi merasa muak dengan diri kita yang berdosa, mungkin karena kita semakin kapalan, kita merasa oke dengan hidup kita. Saudara, masing-masing pakai waktu sejenak minta ampun kepada Tuhan.